Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Neti Herawati, SE, MSc, AK, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik audit. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proses audit secara umum untuk memenuhi tugas akhir. Sebelumnya, perkenalkan saya Ratu Nisa Wulandari sebagai moderator dan rekan saya Fiorena Nartawi, Dimas Pradityo, Tri Aulia Ramli, dan Rosa Naila Afisya. Baik, langsung saja masuk ke pemaparan materi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu proses audit. Menurut SPAP, proses audit dimulai dari perencanaan, di mana auditor memahami bisnis klien, menilai risiko salah saji material, mengevaluasi pengendalian internal, serta menetapkan materialitas dan program audit. Tujuannya adalah untuk menentukan area yang paling berisiko dan prosedur apa saja yang harus dilakukan auditor. Tahap selanjutnya, auditor mengumpulkan bukti audit, mengevaluasi salah saji, dan menyusun laporan auditor independen sesuai SA 700 untuk memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, seperti wajar tanpa pengecualian jika tidak ada masalah signifikan. Proses audit dijalankan dengan prinsip independensi dan objektivitas, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan membantu perusahaan memperbaiki sistem serta meningkatkan keandalan laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rosa, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kasus kas, di mana saat mengaudit kas, auditor harus memastikan bahwa saldo kas yang tercatat benar-benar ada dengan melakukan perhitungan fisik kas atau cash of name. Mencocokkannya dengan pembukuan untuk melihat adanya selisih, memeriksa bukti transaksi yang belum tercatat seperti biaya Selanjutnya yaitu audit pada kasus bank, di mana auditor meminta rekening koran, lalu mencocokkannya dengan catatan perusahaan untuk menemukan perbedaan atau melakukan rekonsiliasi bank. Auditor juga mengecek transaksi khusus seperti setoran atau cek yang belum diproses dan membuat jurnal penyesuaian jika ada salah catat. Terakhir, auditor mengirim konfirmasi ke bank untuk memastikan saldo dan pinjaman sudah benar sesuai dengan catatan bank. Selanjutnya untuk kasus piutang. Audit piutang dilakukan dengan mengkonfirmasi jumlah piutang kepada pelanggan, menelusuri piutang yang sudah dibayar tetapi belum disetor. Setelah itu, menganalisis umur piutang untuk menilai risiko tidak tertagih, serta menilai piutang bermasalah guna menentukan apakah perlu disisihkan atau dihapuskan. Untuk kasus persediaan, audit dilakukan dengan menghitung langsung jumlah barang dan mencocokkannya dengan catatan perusahaan. Setelah itu, memastikan tidak ada barang konsinyasi yang salah dicatat sebagai milik perusahaan, serta memeriksa penjualan dan pembelian di akhir tahun untuk memastikan waktu pengakuannya sudah benar. Auditor juga mengecek ketentuan FOB, apakah barang sudah menjadi milik perusahaan atau belum, dan memastikan metode pencatatan persediaan seperti FIFO atau LIFO digunakan secara konsisten sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya, kasus aktiva tetap. Audit aktiva tetap dilakukan dengan menelusuri bukti pembelian aset baru untuk memastikan dokumennya valid, menilai apakah pengeluaran harus dicatat sebagai aset atau beban, menghitung ulang penyusutan agar sesuai masa manfaat dan metode yang benar, serta memeriksa fisik aset untuk memastikan bahwa aset benar-benar dan digunakan pada perusahaan. Selanjutnya, kasus liabilitas. Audit liabilitas dilakukan dengan mengirim konfirmasi utang kepada pemasok untuk memastikan jumlahnya benar, menelusuri perbedaan antara catatan pemasok dan perusahaan, mengecek utang bank serta kewajiban bunga, dan menilai apakah masih ada liabilitas yang lain seperti pajak atau gaji yang belum dicatat, agar seluruh kewajiban perusahaan tercermin dengan benar. Selanjutnya, kasus asuransi dibayar di muka. Nah, dalam mengaudit akun asuransi dibayar di muka, auditor bertujuan memastikan bahwa saldo aset dan beban telah disajikan secara wajar. Nah, langkah-langkah utama yang dilakukan auditor meliputi yang pertama, memeriksa bukti pembayar asuransi, seperti polis dan bukti transfer untuk memastikan jumlah yang dibayar serta masa berlaku perlindungan asuransi. Yang kedua, menghitung beban premi yang menjadi beban periode berjalan. Karena hanya bagian premi yang manfaatnya belum digunakan yang boleh diakui sebagai aset. Yang ketiga, memastikan jurnal penyesuaian telah dibuat dengan benar, sehingga saldo asuransi dibayar di muka dan beban asuransi tidak overstate atau understate pada laporan keuangan. Selanjutnya, kasus biaya-biaya. Nah, dalam mengaudit akun biaya-biaya, auditor fokus pada kelengkapan, ketepatan periode, dan klasifikasi pencatatan biaya.
Prosedur utama yang dilakukan auditor antara lain, yang pertama memeriksa biaya yang masih harus dibayar. Untuk memastikan seluruh kewajiban biaya yang telah terjadi namun belum dibayar sudah dicatat sebagai liabilitas. Yang kedua, memastikan tidak ada biaya yang salah diklasifikasikan. Misalnya biaya operasional yang keliru dicatat sebagai aset atau akun lainnya. Yang ketiga, menilai ketepatan periode pencatatan biaya. Agar biaya diakui pada periode terjadinya sesuai prinsip akrual. Yang keempat, memastikan pajak dan kewajiban lain yang belum dibayar telah dicatat, sehingga laporan keuangan mencerminkan kewajiban perusahaan secara wajar. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu setelah seluruh pengujian dilakukan, auditor menyusun kertas kerja, membuat manajemen letter, dan pada akhirnya menerbitkan laporan auditor independen. Keseluruhan tahapan ini memastikan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan dapat dipercaya dan bebas dari salah saji material. Baik, langsung saja saya tutup. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.